Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kedua kelas 11 tentang Microsoft Excel. Oke. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Riki Sulistia sebagai guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, saya ucapkan selamat dan semoga selalu sehat siswa-siswi di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Dan kemudian sebelum belajar pastikan kondisi kalian sudah makan, sudah minum, sudah mandi, agar tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Oke, jangan lupa siapkan alusitanya seperti pulpen, buku, ya, alat tulis dan hal-hal yang perlu lainnya. Oke, kali ini kita belajar tentang mengatur format tampilan angka. Oke, dalam Microsoft Excel 2007, ya, otomatis memformat data sesuai dengan format angka yang diketikkan. Dan jika diperlukan, dapat juga mengatur format tampilan data angka yang tersimpan dengan cara klik kanan, kemudian klik format cell. Oke, baik, contoh. Boleh kita buka Microsoft Excel-nya. Kalau yang punya laptop, boleh langsung dicoba. Kalau nggak punya, kita belajar dulu. Nanti prakteknya setelah kita masuk, setelah selesai wabah COVID-19 ini. Ya, kita doakan sama-sama semoga wabah ini cepat selesai dan kita dapat bertemu lagi seperti pembelajaran biasanya. Oke, buka Microsoft Excel-nya. Double klik seperti ini. Oke, kemudian blank workbook. Oke, kosong ya. Oke. Oke, saya buka dulu Zoom. Oke. Maksudnya dari pengertian ini, data angka sesuai dengan format angka yang diketikkan. Jika diperlukan, dapat juga mengatur format data angka yang tersimpan dengan cara klik kanan. Oke, contoh. Kita mau ngetikkan 10.000, berarti 10. Oke. Kalau dia di Indonesia, jenis mata uangnya adalah rupiah. Jadi kalian nggak boleh ngetikkan seperti ini, Rp titik spasi 10.00, nggak boleh. Kenapa? Kalau misalnya kalian ketikkan rupiahnya, kemudian titiknya kalian ketik, ini nggak akan bisa dijadikan sel formula. Contoh seperti ini. Misalnya Rp 12.000 gitu ya. Oke, seperti ini. Ini saya hapus. Oke, saya punya dua buah bilangan 10.000 dengan 12.000. Kalau saya jumlahin sama seperti biasa, sama dengan 10.000, diklik ya, ditambah dengan 12.000, enter. Value salah. Oke, value-nya salah ini. Kenapa salah? Karena di sini selnya mengandung teksnya Rp dengan titik. Jadi dia harus murni angka kalau mau dijumlahin. Oke. Kalau misalnya kalian ketik 10.123, enter. Yang ini 12.123. Oke, maka otomatis ini jadi benar. Oke, 22.000. Lalu Pak, untuk membuat rupiahnya bagaimana? Ya udah, ini diblok aja. Misalnya ini semua yang mau dibuat rupiah, klik kanan, kemudian klik format cell. Oke, klik kanan. Oh, agak nge-lag. Oke, saya ulangi, klik kanan, pilih format cell yang ini. Jadi klik kanannya itu, misalnya yang 3 objek ini mau kita jadikan rupiah misalnya. Klik kanan di 3 objeknya, kita blok dulu ya. Klik, tahan, geser, lepas. Kliknya di antara objeknya, klik kanan. Jangan di luar gini ya, salah. Klik, tahan, geser, klik kanan, pilih
format cell. Oke, muncul seperti ini. Kotak dialog. Oke. Kalau mau buat rupiah, bisa bikin accounting, ya. Ini ada accounting atau currency, sama ya. Hanya bedanya, coba lihat bedanya ya. Oke. Kalau dia currency, ya, rupiah juga. Oke, rupiah, tetapi Rp tidak ada titiknya, ya, tanpa spasi lagi. Kurang rapi. Bisa pilih, dari sini langsung bisa. Currency accounting misalnya. Ini ada spasinya. Oke, seperti itu. Oke. Kalau ini dilihat di sini di formula bar tetap 10.000. Dilihat di formula bar 12.000. Kalau ini dilihat di formula bar adalah C3 ditambah D3, seperti itu. Oke, kalau misalnya ini saya ganti 5.000, oke, berganti jadi 17.000. Oke, itu tentang performatan. Performatan banyak sekali. Oke, misalnya seperti ini. Oke, ini keterangannya. General menghilangkan pengaruh format angka yang ada pada suatu sel. Oke, contoh. Saya klik, ini pilih yang general. Ini tidak ada ya. Jadi original ya. Seperti itu. Oke. Next. Number format desimal, berarti angka bulat desimal. Oke, ini number, nggak ada berubah ya kalau seperti ini. Oke, karena memang dia sudah angka, otomatis number. Oke, kalau teks, bisa nggak kita buat number? Kita coba. Tulisan teks biasa, alfabet. Kita bikin number. Nah, bisa. Tapi ini bukan number, salah kalau seperti ini. Bikin aja general. Atau bikin, ada di sini teks. Nah, ini teks ya. Nah, teks, formatnya teks. Oke. Oke, next. Oke, currency, format mata uang. Kadang-kadang, ini yang kita bahas barusan, currency dan accounting. Di bawahnya accounting ya. Jadi, ada currency, format mata uang, accounting juga format mata uang. Nah, ini format perataan untuk format mata uang, jadi lebih rapi perataan ya. Oke, kadang-kadang kita klik ini, pilih currency atau accounting, ini tidak rupiah, bisa saja US dollar. Oke, kenapa seperti itu? Itu tergantung kepada settingan komputer kita. Bisa saja settingan komputernya, misalnya kita buka control panel. Nah, ini ada clock language ya. Clock language and region. Oke. Ini. Ininya settingannya. Nah, ini ada change date, time or number format. Nah, ini. Ini biasanya kita klik. Nah, ini. Kalau saya formatnya Indonesia. Jadi format untuk tanggalnya DDMM YYY gitu ya. Untuk long date-nya DDMM YYY. Misalnya saya ganti English, misalnya US United States. Ada nggak? Oh, berarti English US. Kita pilih ini English United States. Misalnya saya apply-kan. Oke. Nah, kita lihat Excel-nya. Ini otomatis berubah jadi dolar seperti itu. Mau currency, mau number. Ini jadi dolar. Kita balik lagi. Nah, ini misalnya kita pilih Indonesia. Oke. Apply. Oke kan saja. Ini bisa kita close control panelnya. Oke, pengaturan tuh ya.
Nah, ini kenapa pagar-pagar ini kurang lebar aja. Nah, seperti ini. Oke, Pak, kenapa nambah nolnya? Ini hanya beberapa angka di belakang koma, 0 koma itu ya. Kalian bisa klik ini. Ini menambahkan ya. Berapa angka belakang koma ini mengurangi. Nah, ini original lah seperti ini. Nah, seperti itu format mata uang. Oke, date, format tanggal banyak, misalnya tanggal sekarang 11, kita bisa mengetikkan seperti ini. Lain-lain nih, 04 2020. Kita enter. Nah, nih seperti ini. Nah, ini otomatis date, dibaca date. Bisa kita ganti, bisa. Misalnya kita mau buat Sabtu 11 April 2020. Nggak perlu kita ketikkan panjang-panjang. Kita format aja dari sini. Pilih more number format. Oke. Ini ada formatnya. Nah, pilih aja. Mau yang langsung 14 Maret 2012. Ini sampel ya. Jadi sampelnya contohnya seperti ini jadinya. Nih, kalau kita pilih yang ini jadinya seperti ini. Kita pilih yang ini, berubah nih. Pilih yang ini jadinya seperti ini. Ini jadi seperti ini. Oke, kalau ada harinya gini. Nah, ini langsung kita oke-kan gitu. Nah, jadi ya, itu untuk date. Oke, next. Untuk percentage, time pun ada nih, format waktu. Time dulu ya. Misalnya jam 7.00, enter. Nah, ini kita pilih time. Nah, seperti itu. Misalnya 07.00, langsung seperti ini. Enggak kebaca ya. 07 titik dulu baru 00. Itu jam 7 pagi ya. Kita pilih time. Di sini time ya. Itu otomatis. Jadi yang nolnya ini nggak saya ketik. Ini otomatis. Karena terbaca dia time ya. Ini jam, ini minute, ini second. Oke. Hour, minute and second. Oke. Oke, next. Ada percentage untuk format persen. Tahu lah ya, format persen. Kita ketikkan 70. Nah, ini karena terbaca time ya. 70. Saya enter, berubah langsung. Saya pilih percentage. Ini ada ya, 7.000% jadinya. Sebenarnya 7.000% tuh seperti ini aja. Saya pilih 70. Nah, ini boleh langsung enter. Oke, itu untuk percentage, bagian persen. Oke. Karena kenapa tadi 70 jadi 7.000? Logikanya gini. 100% itu sama dengan 1 gitu. Jadi 10% itu kan 0,1. Ya. Karena pada dasarnya 70 tadi adalah 70%. Misalnya 70% mau kita buat. 70% itu sama dengan 70 per 100. Gitu. 70 per 100 itu kalau dijadikan 0,7. Berarti kalau 100 per 100, 100% itu 100 per 100. Kalau 100 per 100 berarti kan 1 gitu. Nah, berarti 100% itu sama dengan 1. Gitu. Oke, makanya 70 kalau saya bikin persen jadi 7.000%. Gitu ya. Salah kalau buat 70% langsung 70% gitu. Salah. Yang benar adalah 0,7. Nah, ini kalau misalnya angkanya masih number, kita bikin 0,7. Nih. Dibulatkan ya 0,7-nya. Kita buat ini general. Kalau general 0,7. Kalau dibikin number otomatis 1, dibulatkan dia angka lebih besarnya. Oke, karena di atas 0,5 maka dijadikan 1. Oke. Kalau dibuat percentage jadi 70%. Nah, seperti itu.
70% sama dengan 0,7. Oke, ada fraction, format bilangan pecahan. Oke, ini nggak usah kita bahas karena nggak sampai sana pelajarannya nanti. Oke, scientific, format bilangan eksponen. Oke, teks, format teks. Spesial, format bilangan spesial. Custom, mengubah bentuk format yang ada. Oke, menambahkan garis pembatas dan bingkai. Nah, ini border, ya. Border itu tabel yang ini. Cuma udah belajar. Ini tabel, ya. Itu ada latihan habis ini. Oke. Oke, ini ada style, memilih bentuk garis, color, memilih warna garis. Nah, ini ada horizontal, digunakan untuk perataan tampilan data secara horizontal, vertikal, perataan data secara vertikal, orientation, digunakan untuk pengaturan orientasi. Oke, ini paham. Ini wrap text digunakan untuk mengatur agar data yang ditempatkan pada suatu sel, apabila lebar kolomnya tidak cukup, maka ditampilkan pelipatan ke bawah pada sel yang sama. Nah, seperti ini. Misalnya ini Sabtu 11 April 2020. Kan pagar. Kalau ini kita lebarkan, ini kita bikin wrap, ya, wrap ini otomatis ke bawah. Nah, ini nggak bisa kalau seperti ini, karena ini data format. Misalnya saya sedang belajar. Nah, ini kan tulisan belajarnya korupsi ke E, dia ke kolom E. Kita bikin wrap, ini ke bawah. Nah, seperti itu wrap. Oke. Oke, nah ini yang paling penting. Kita belajar fungsi statistik terlebih dahulu. Oke. Pertama, sum. Sum menghitung penjumlahan dalam suatu range. Jadi, range itu adalah jarak antar sel. Misalnya, saya blok dari A3, ini A3, di blok sampai E3 gitu. Ini range. Range-nya A, B, C, D, E. Ya, ini range-nya ke kanan. Ada kolom ketiga. Itu range namanya. Jarak. Ini di blok ini range, di blok ini range. Kenapa seperti itu? Misalnya ada data seperti ini. Nah, pertanyaannya, saya kecil aja. Oke, ada data. Berapakah jumlah dari keseluruhan data ini? Kita buat di kolom G, ini jumlah. Judulnya jumlah. Ini jumlahnya berapa? Kalau misalnya kita buat sama dengan 6 tambah 8 tambah 3, gempor, tambah 1 tambah 2, bisa, tapi gempor 20. Kalau kita buat dengan fungsi sum, menghitung penjumlahan dalam suatu range, gampang, sama dengan sum. Oke, buka kurung seperti ini formulanya, sum di blok, klik, tahan, geser sampai bagian ini. Nah, inilah range-nya. Nah, ini garis putus-putusnya jalan, range namanya. Oke, enter, sama dengan 20. Benar. Itu untuk jumlah. Oke. Oke, saya blok dulu supaya kelihatan tabelnya, karena mau kita bahas semuanya nih. Oke, ini untuk jumlah ya. Oke, next. Average, menghitung rata-rata dalam suatu range. Kalau kalian menghitung rata-rata itu seperti ini biasanya. Sama dengan, jumlahi dulu semua nih. Ya kan gitu ya. Sama dengan, ditambah 3, ditambah 1, tambah 2. Oke, hasil dari penjumlahan ini baru dibagi. Dibagi berapa? Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Oke, benar 18,4. Sorry. Ini harus ditutup kurung dulu, karena penjumlahan dulu baru
bagikan. Nah ini 4. Jadi jumlah rata-rata dari seluruh data ini adalah 4. Oke, itu cara susahnya. Cara gampangnya ini average. Average menghitung rata-rata dalam suatu range. Oke, average menghitung rata-rata dalam suatu range. Nah, seperti itu. Oke. Ya udah, kita ketikkan sama dengan kita ketik average. Nah, ini. Klik aja. Oke, muncul buka kurung sendiri dia. Di blok datanya sampai yang kedua. Ini jumlah nggak termasuk ya karena jumlahnya. Enter. Udah 4, selesai. Oke, ini rata-rata. Oke, seperti itu. Gampang ya. Oke. Next. Cout. Menghitung banyak data dalam suatu range. Nah, ini rumus-rumus fungsi statistik seringkali digunakan untuk dia kerja. Ya, namanya statistik. Cout mencari, ini cout ya. Cout mencari menghitung banyak data dalam suatu range. Oke, next. Kalau kalian ngitung 1 2 3 4 5 ini seperti ini, misalnya datanya ribuan, gempor. Ya udah, pakai cout aja. Jumlah data sama dengan cout. Iya, buka kurung seperti ini. Di blok berapa jumlah datanya? 5. Tahu dia ya. Nah, jadi nggak saya suruh menghitung kalian, tapi suruh buat rumusnya gitu. Jadi harus hafal fungsi-fungsi setiap rumus gitu. Oke. Next, max menghitung nilai terbesar dalam suatu range. Jadi mencari nilai terbesarnya. Berapa sih nilai terbesarnya? Oke, min menghitung nilai terkecil dalam suatu range kalian ya. Jadi max dengan min. Nah, ini berpasangan. Oke. Jadi di sini max, di sini min. Udah. Tambah tabelnya. Oke. Max dengan min. Oke. Max jumlah tertinggi dari antara itu berapa dari datanya? Sama dengan max nilai tertinggi di ini formulanya sama dengan max buka kurung ini di blok sampai di sini aja. Ini nggak usah ya, enter. Tutup kurung bisa enter. Tapi nggak perlu buat tutup kurung, otomatis tertutup kurungnya. Nah, ini seperti ini. Ya, min juga seperti itu sama dengan min. Saya klik aja ini otomatis besar sendiri tulisannya. Uppercase namanya. Di blok. Oke. Nah, ini belum saya tutup kurung ini. Langsung enter aja 1. Jadi nilai terendahnya adalah 1. Ketahuan dia langsung. Oke. Oke. Latihan 2. Ini pakai fungsi statistik. Ada keterangan. Oke. Carilah total pembelian per hari untuk masing-masing program dan carilah nilai statistik masing-masing program. Oke. Saya foto dulu soalnya. Baru kita kerjakan di Microsoft Excel. Oke. Oke, ini hapus saja. Atau buka di sheet selanjutnya ya. Tambahin aja di sini. Oke, judulnya daftar penjualan buku UD Wahana Ilmu bulan Agustus 2020 misalnya. Harga
Oke, harga untuk masing-masing berbeda. Untuk buku Microsoft Excel 2007 pindah sel ya, karena harga harus dihitung nanti. Jadi makanya untuk data harga itu jangan dijadikan satu sel. Nah, Microsoft Excel 2007 35.000. Oke, untuk buku APSI ya 80.000. Oke, kemudian buku statistik. Oke, statistik 50.000. Terus saya besarkan dulu view-nya. Nah, biar kalian kelihatan gitu. Oke. Tanggal di sebelahnya Microsoft Excel. Di bawahnya jumlah terjual, di sebelahnya total. Jadi untuk Microsoft Excel dia punya dua data, ada jumlah dengan total. Nah, ini nih walaupun nggak di tengah, nanti kita bikin ke tengah. Caranya klik geser di blok ya, antara dua sel yang kosong. Ini kosong. Di blok pilih merger and center yang ini. Jadi tengahkan, jadikan satu dan tengahkan. Nah seperti ini. Jadi kalau Microsoft Excel mewakili dua data, ada jumlah dan total. Seperti itu. Oke, ini tengahkan juga bisa sekalian. Nah, rapi dia ya. Kemudian buku APSI juga seperti itu. Di bawahnya ada jumlah, di sebelahnya ada total. Nah, kita kerjai dulu. Di sebelahnya ada statistik. Di bawahnya ada jumlah, ada total. Jadi ini ada kosongnya. Jadi untuk dijadikan satu, merger and center. Ini juga merger di blok merger and center. Oke, buat tanggalnya ini dikelang satu karena tanggal ya di baris ke-10 ini untuk kolom bagian data kedua. Oke. 1 Agustus 2020 misal. Nah, otomatis seperti itu. Ya, saya copy aja sampai 7 Agustus di blok. Oke, 7 Agustus. Caranya tadi ya, gini. Ini ada titik ya. Copy paste-nya ini. Warna hijau ini punya kalian, warna mungkin titik di sudut kanan yang petak ini. Tunjuk seperti ini, seperti tanda tambah ini harus muncul. Jangan yang seperti ini, jangan yang seperti ini, tapi seperti ini. Oke, klik tahan, geser ke bawah sampai 7. Oke, baru lepas. Oke, lepas. Nah, seperti itu. Oke, jumlahnya 15, 20, 22, 28, 32, 18, 22. Oke, jumlah untuk buku APSI. Saya buat tabel dulu biar kelihatan. Nggak kelihatan nanti. Nah, jadi kita buat tabel dari tanggal sampai statistik sini. Klik tahan, geser, ya, tahan mesian, geser ke bawah sampai 7 Agustus. Sudah, terblok. Kemudian klik bagian home. Di sini bagian font, ini pilih all border, semuanya ditabelin. Nah ini jadi ya. Nah, diwarnain bisa. Di blok lagi, klik tahan, geser sampai seperti ini. Kemudian pilih ini. Nah, ini pilih tanda panah ini. Misalnya hijau, merah, terserah. Oke, yang gampang dilihat, nggak menyakitkan mata dan menyakitkan hati. Udah? Di blok ini juga sebagai ke tengah, merger and center, ini pilih tengah deh ya. Oke.
Jadi yang mau kita cari, ini kita tambahin. Di bawah adalah total untuk mencari perharinya. Rata kemudian maksimum ya yang tertinggi ya, dan minimum. Oke. Ini di blok. Klik, tahan, kemudian buat tabel lagi. Oke. Saya warnain supaya paham mana yang mau kalian cari. Ini yang mau dicari. Ini ganti aja. Oke. Oke. Total ini dicari ya. Nah, ini dicari. Ini pakai rumus nanti. Yang warnanya putih saya tandai untuk diketik. 14, 23 total penjualannya ya. 21, 30, 29, 19, 32. Ini penjualan per harinya. Oke. 25, 34, 28, 42, 31, 18, 29. Jadi sama seperti kemarin, ini udah ada harganya, kemudian jumlah terjualnya. Untuk buku Microsoft Excel pada 1 Agustus 2020 terjual 15 dengan harga 35.000 per buah. Jadi untuk mencari totalnya, maka harga jual, ini harganya dikali dengan jumlah terjual. Ya udah, sama dengan harga ya, yang 35.000 untuk buku Microsoft Excel dikali dengan jumlahnya 15. Enter, selesai masalahnya. Bisa kita tarik? Nggak bisa. Pasti ada yang salah. Kenapa? Ketika terjadi penarikan, otomatis sel untuk 35.000 atau C5 ini berubah jadi C6, C7, C8 dan seterusnya. Nggak percaya, kita coba. Nah ini. Nah, pada bagian ini C5 jadi C6. Seharusnya nggak boleh. Kalau C6 berarti buku Microsoft Excel, Microsoft yang Excel ini berubah jadi buku APSI gitu. Dikalikan dengan buku yang APSI. Caranya supaya nggak berubah, ya, klik ketik sama dengan 35.000 ini C5. Ya, setelah kita klik C5-nya, kita tekan di keyboard tombol F4 gitu. Supaya terkunci, string. Nggak akan berubah dia. Nah, maka muncul dolar. Ketika kita kopikan ke bawah, dia nggak akan berubah. Yang boleh berubah adalah jumlahnya. Dia punya data ke bawah ini. Oke, datanya ke bawah. Ya udah, dikalikan dengan 15. Nggak perlu kita ke stringan lagi, F4 nggak perlu. Enter aja langsung. Oke, tarik. Selesai. Oke, yang ini juga sama dengan, berarti buku APSI 80.000 dikali, F4 dulu, di string kan. Oke, kemudian dikali, kali tanda bintang ya, dikali 14. Ya, enter. Oke. Oke. Statistik juga sama dengan yang 50.000 harganya. C7 berarti di F4 kan dulu. Tombol F4 ditekan ya, yang ada di keyboard. Bukan F sama 4, tapi F4 ada dia di atas bagian keyboard. Udah? Oke, next. Tanda kali dikali dengan 25. Enter. Selesai. Oke, jadi ya. Udah. Sekarang buat rupiah. Di blok untuk bagian ini dulu. Ya, ini pilih accounting, boleh. Pilih accounting. Oke. Sorry. Accounting aja.
Oke, kita mau cari nilai total dari penjualannya ya. Total dari ini. Oke, berapa sih total penjualan dari tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus untuk buku Microsoft Excel? Ya udah jumlahin sama dengan sum. Udah pakai sum di blok sampai sini, enter. Nah, rata-rata juga seperti itu, sama dengan average. Rata-rata duitnya berapa? Nah, jarang ya rata-rata untuk berapa duitnya, tapi udah buat aja. Sama dengan maksimum. Berapa penjualan tertinggi? Nah, max ya, enter, selesai. Minimum sama dengan min. Oke, fungsinya seperti itu. Di blok, enter. Ini juga seperti itu. Sama dengan sum, tekan tab. Nah, tombol tab ya, langsung otomatis seperti itu rumusnya. Di blok, enter. Sama dengan average untuk rata-rata, di blok, enter. Sama dengan max untuk nilai tertinggi, di blok, enter. Sama dengan min untuk nilai terendah, di blok, enter. Oke, ini juga seperti itu. Sama dengan sum, di blok, enter. Sama dengan average, oke, enter. Sama dengan max, di blok, enter. Sama dengan min, oke, di blok, enter. Di blok, enter. Oke, good. Nah, jadi bisa ketahuan kalau mau kalian buat jumlahnya, misalnya berapa total penjualan semua buku Microsoft Excel, ya udah samakan aja rumusnya, tinggal diklik, tahan, geser, jadi rumusnya geser aja, dikopikan. Buat rumus ulang juga bisa sama seperti tadi. Ini saya bikin general. Oke, bikin number aja. Udah, ini samakan aja di blok ini. Udah, gampang ya. Oke, jadi untuk total penjualan buku Microsoft Excel 157 ya. Untuk rata-ratanya 22 penjualan, maksimum 32. Jadi pada 5 Agustus 32 ini ya, ketahuan. Ini minimumnya 15 nilai terendahnya. Jadi berapa penjualan tersedikitnya berapa gitu. Oke, tugas kalian sama seperti biasa. Seperti part 1 tadi kemarin. Oke. Jadi kalian buat rumusnya ini. Nah, ini ya. Jadi nanti ketahuannya seperti ini. Nanti kita coba di komputer, kalau berhasil berarti benar. Nah, seperti ini. Buat di tabelnya seperti ini. Ya. Nah, jadi kalian menuliskan rumusnya. Oke. Jadi nanti seperti ini. Jadi rumus-rumus semua ini, bukan angka ya. Jadi rumus. Oke. Jadi rumus-rumus ini juga yang untuk total misalnya jadinya kayak gini. Ini sum kurang lebaran. Oke, seperti itu ya. Oke. Perhatikan tabelnya. Judulnya juga. Oke, ini ditengahkan juga bisa supaya rapi. Seperti ini. Oke. Nah ya. Buat di buku latihan. Oke, buatlah rumus-rumusnya. Saya hapus. Bagaimana mencarinya? Tahu lah ya. Tinggal kali-kalikan aja. Kalau untuk rumus sampai seperti ini.
di blok dari C11 sampai C17. Berarti kolom C baris ke-11 sampai baris ke-17. Masih di kolom C juga ini. Gitu. Itulah untuk sum tadi. Oke. Sampai di sini saja dulu video pembelajaran kita. Semoga kalian sehat selalu, semangat belajarnya di rumah. Ya. Jangan keluar rumah dulu kecuali ada keperluan yang mendesak. Kurangi main-mainnya, banyaki belajarnya. Oke, semoga sukses selalu. Nah, semoga kita bisa bertemu di video pembelajaran berikutnya dan semoga wabah COVID-19 ini, COVID-19 cepat berakhir supaya kita bisa bertemu kembali pembelajaran seperti biasa yang lebih efektif dan efisien. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.